saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan datang kepada Tuhan, beribadah kepadanya dalam ibadah doa pagi kita pagi ini. Kita hampiri tahtanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
bagi Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan. Kami mengucap syukur kalau pagi ini kami boleh berada dalam anugerah, pertolongan, dan rahmat serta anugerah Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan. Kami menyerahkan segenap keberadaan diri kami ke dalam tangan kasih ya Tuhan. Biarlah pagi ini kembali Engkau bekali kami dengan sabda-Mu Tuhan. Bekali kami dengan kuasa sabda-Mu yang akan mengubahkan jalan hidup kami. Memberi terang dalam jalan kehidupan kami. Setiap hari semakin hari kami boleh menikmati akan kemurahan Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Bekerjalah dengan kuasa Tuhan, menolong, memberkati, menguatkan, memampukan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau sangat baik, Engkau teramat baik, Engkau mulia, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Kami menyerahkan segenap keberadaan diri kami dalam tangan kasih setia. Biarlah Engkau yang menopang, menuntun, menolong, menggandeng kami untuk kami boleh menikmati kemurahan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Nana pada pagi ini Tuhan, untuk menolong kami semua dengan pengurapan yang baik. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Nana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya akan beri judul renungan firman Tuhan pagi ini dengan judul Mengalami Damai Sejahtera yang dari Tuhan. Mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Mari kita membaca Alkitab kita. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 8. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita melihat berita atau mendengar berita bahwa ada orang-orang terkenal yang hidupnya sangat baik menurut pemandangan kita, memiliki karir yang baik, dia terkenal, kaya, ada keluarga juga. Tapi mengapa tiba-tiba orang tersebut mengalami kesedihan dan dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tidak baik? Pernahkah kita juga melihat atau mendengar ada orang yang merasa hidupnya terlalu susah, mengalami sesuatu hal yang tidak baik, silih berganti.
Entah itu kekurangan keuangan, entah itu sakit, ataupun ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya. Sehingga dia merasakan tubuhnya, badannya, pikirannya sudah tidak berdaya lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya di dalam hidup ini, apakah Tuhan kita itu membiarkan kita mengalami keadaan-keadaan yang seperti itu terus-menerus? Mungkin ada waktu-waktu tertentu Tuhan mengizinkan keadaan-keadaan yang tidak baik kita alami. Tetapi ada satu hal yang menjadi berita gembira pagi ini. Bahwa Tuhan menyediakan damai sejahteranya untuk kita alami dalam hidup ini. Dan itu ada caranya. Kalau kita baca bacaan ini, dikatakan bahwa yang pertama, jika kita ingin mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan, kita harus bersukacita. Ya, di ayat keempat. Harus bersukacita. Waduh, bagaimana bersukacita jika keadaan tidak baik? Bagaimana bersukacita jika badan kita saat ini sedang sakit? Bagaimana kita bersukacita jika saat ini kita sedang dimusuhi oleh orang-orang di sekeliling kita tanpa alasan? Bagaimana kita bersukacita jika kita mengalami kekurangan ekonomi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan, kita harus bersukacita. Bersukacitalah. Ditambah lagi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang baik, bukan. Di sini dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Waduh, kita baru baca 2 ayat, itu sesuatu yang sulit dilakukan jika keadaan sedang tidak baik. Tetapi puji Tuhannya, kalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, Tuhan itu tidak hanya sekedar menyuruh kita bersukacita, tidak hanya sekedar menyuruh kita berbuat baik, tetapi Tuhan juga memberi jalan. Bagaimana kita tetap bersukacita jika keadaan kita tidak baik? Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada semua orang loh Bapak Ibu Saudara, bukan kepada orang-orang yang baik, tetapi kepada semua orang. Bagaimana caranya? Jalannya bagaimana? Tuhan memberi tahu kita lewat firman-Nya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau kita khawatir, apakah kita bisa bersukacita? Tentu tidak. Jika kita khawatir, kita tidak mampu bersukacita. Karena hati dan pikiran kita, ya isinya khawatir terus. Bagaimana dan bagaimana. Meskipun apa yang kita khawatirkan itu belum tentu terjadi. Nah, Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus menyatakan segala keinginan kita kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus menyatakan keinginan hati kita kepada Allah. Curhat kepada Tuhan.
apa-apa yang menjadi beban dalam hati dan pikiran kita, kita serahkan, kita ceritakan itu kepada Tuhan. Di dalam doa permohonan, di dalam doa-doa kita. Ya. Jadi kalau kita berdoa, kita curhat kepada Tuhan, boleh? Sangat boleh. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita diizinkan Tuhan untuk menyatakan segala keinginan kita kepada Tuhan. Muter segala harapan-harapan kita. Dan mungkin juga kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan kita ceritakan kepada Tuhan saat kita berdoa. Saat kita memohon kepada Tuhan. Tetapi di sini ada kata yang penting. Dengan ucapan syukur. Wah, berarti kita mengingkari hati kita dong. Kalau kita disuruh mengucap syukur sementara kita keadaannya sedang tidak baik. Ada banyak alasan untuk kita bersyukur. Seandainya kita sedang mengalami kesulitan keuangan, kita masih harus bersyukur karena kita masih diberi nafas hidup oleh Tuhan. Kita masih diberi tubuh untuk kita bisa berkarya, mengerjakan sesuatu yang baik. Mengucap syukurlah. Di dalam mengucap syukur, itu ada hati yang percaya kepada Tuhan. Di dalam ucapan syukur, itu ada hati yang percaya kepada Tuhan. Menyerahkan keberadaan kita kepada Tuhan. Mengucap syukur membuat hati kita tenang. Mengucap syukur perlu kita lakukan karena kita ini manusia yang mudah lupa. Tapi saat kita mengucap syukur, kita mengingat lagi kebaikan Tuhan. Apa-apa yang Tuhan sudah berikan. Sehingga kita tidak fokus lagi dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Lalu kita melihat di ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya senang baca terjemahan firman Allah yang hidup. Saya bacakan ya. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersukacita. Tuhan menginginkan kita untuk mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, yang positif, yang membuat kita dapat melihat hal-hal yang baik yang sudah kita alami dalam hidup kita. Pernah suatu kali saya melihat video tentang Celine Dion. Bapak Ibu Saudara tahu Celine Dion? Yang suaranya bagus banget itu. Dia dulu saya lihat, ya cantik, badannya langsing bagus. Tetapi video terakhirnya, dia dalam keadaan sakit, kurus. Dia tidak mampu untuk berdiri lama sehingga dia harus naik kursi roda, duduk di kursi roda. Saat-saat sebelumnya, saat dia diwawancarai, dia mengalami kesedihan yang sangat besar karena dia kehilangan suaminya. Setelah dia ditinggal pulang suaminya. Maksudnya suaminya meninggal begitu. Sehingga dia merasakan kesedihan karena dia merasa bahwa suaminya adalah orang yang sangat mengasihi dia. Banyak komentar yang mengatakan, wah itu cinta yang sungguh-sungguh abadi, cinta yang sungguh-sungguh. Betul? Ya betul. Tapi apakah itu betul?
tidak sepenuhnya betul. Kalau dia tetap bisa mengucap syukur, tentu keadaannya tidak seperti itu. Karena dia terus ada di dalam kesedihan dan meratapi kematian suaminya, sehingga dia menjadi seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan itu memberitahu kita, memberi firman kepada kita, supaya kita itu bersuka cita, supaya kita itu tidak khawatir, supaya kita itu memikirkan hal-hal yang baik dan positif, supaya kita itu suka berdoa, menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Sambil kita mengucap syukur, itu ada maksudnya. Kenapa? Karena saat hati dan pikiran kita ini tenang, saat hati dan pikiran kita ini bersuka cita, maka tubuh kita ini mengeluarkan hormon yang baik, hormon endorfin. Dan itu membuat daya tahan tubuh kita ini menjadi baik, menjadi kuat, sehingga kita tidak mudah sakit, ataupun yang sakit itu akan mudah mengalami kesembuhan. Tapi kalau kita membiarkan tubuh kita ini, diri kita ini dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang tidak baik, tidak positif, kita begitu sedih dengan keadaan kita mengkhawatirkan banyak hal, maka yang keluar dari tubuh kita itu bukan hormon yang baik, tapi hormon yang tidak baik, yang membuat tubuh kita ini menjadi tidak sehat. Kita ini rentan untuk sakit. Karena itu Tuhan tahu, karena kita ciptaannya apa yang kita butuhkan. Tuhan menginginkan kita untuk bersuka cita. Tuhan menginginkan kita untuk tidak khawatir. Tuhan menginginkan kita untuk rajin berdoa, menyatakan keinginan dari hati kita kepada Tuhan, kekhawatiran kita, kesedihan kita, kesulitan kita. Tapi Tuhan juga menginginkan kita mengucap syukur dan mengisi pikiran kita dengan semua hal yang baik. Supaya apa? Kalau kita baca di bacaan kita pagi ini, di ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jika kita melakukan hal-hal itu, maka damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan, itu kita terima. Entah kita dalam keadaan sehat atau tidak sehat. Entah kita dalam keadaan berkecukupan atau tidak. Entah kita ada dalam keadaan tenang atau tidak. Tapi jika kita tetap bersuka cita, jika kita tidak khawatir, jika kita membiarkan pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang positif dan baik, jika kita tetap berdoa, menyatakan keinginan, harapan, kesedihan, kesulitan kita kepada Tuhan, di dalam doa-doa kita, dan kita tetap bersyukur, maka damai sejahtera dari Allah itu akan kita rasakan dalam hati kita. Dan kalau damai sejahtera Allah itu ada di dalam hati kita, maka tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Pikiran kita akan terang. Kita akan melihat jalan-jalan keluar yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Jika kita melakukan hal-hal yang sudah kita dengar dari firman Tuhan, dari bacaan kita di Filipi 4 ayat 4-8, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Kita mengalami kelegaan. Hati kita ini akan dipenuhi dengan damai sejahtera, sehingga kita menjadi tenang. Kita sanggup bertahan. Kita sanggup berdiri dengan baik. Kita sanggup mengerjakan banyak hal. Karena damai sejahtera itu memenuhi hati kita, membuat tubuh kita sehat,
membuat pikiran kita terang, membuat kita bersemangat, membuat kita kuat. Sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik dan kita mengalami berkat-berkat yang memang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Orang yang terus-menerus hatinya dan pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik, pikiran-pikiran jahat, khawatiran, kesedihan terus-menerus, prasangka-prasangka buruk, hidupnya tidak akan tenang, tidak akan mengalami damai sejahtera Allah. Yang ada adalah hati yang bingung, khawatir, sedih, susah, kemerungsung, curigaan, dan lain sebagainya. Dan bukan hidup seperti itu yang Tuhan ingin kita alami. Tapi Tuhan ingin kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Karena itulah yang membuat hidup kita ini menjadi baik dan kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin.